Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan spesial event live dari The Westin Nusa Dua Bali, masih dalam perhelatan dari Interparliamentary Union ke-144, di mana kita Indonesia sebagai tuan rumah ini sudah memasuki hari-hari terakhir ataupun juga penutupan dari sidang IPU ke-144. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen Republik Indonesia dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan DKI Jakarta 1 ya Pak. Pak Madadi, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa ketemu akhirnya. Bahagia sekali bisa menghidupkan Bali ya. Tadi saya selalu jalan-jalan gitu loh. Ke pantai, kemarin ke sekitar Kuta gitu loh. Setelah selesai mulai macet. Kalau mulai macet saya senang, artinya ekonomi mulai hidup lagi. Oke, kalau Bapak sendiri bertemu dengan para delegasi dari seluruh dunia, sejauh ini 115 negara kalau tidak salah, bagaimana tanggapan mereka terhadap Bali ataupun juga terhadap penyelenggaraan IPU kita kali ini, Pak? Saya makan siang, sebelah saya Namibia, sebelah kirinya Maldives, Mauritius ya. Mauritius, dua-duanya wow, dia bilang your country is very beautiful ya. Dan sebagian mengatakan murah sekali, kami tinggal di hotel yang bagus kayak gini dekat pantai gitu loh. Jadi banyak sekali di antara mereka yang punya impresi yang berkesan karena alam kita, karena keramahan kita, wabil khusus IPU di sini itu membuat saya sebutnya mereka mengenal budaya Indonesia lebih akrab lagi, dan itu luar biasa, berkesan sekali buat mereka. Semoga menjadi salah satu petanda bagus juga ini untuk akhirnya bisa bagaimana meningkatkan kembali potensi ekonomi yang sudah kurang lebih 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Kita masuk ke topik kita yang akan kita bahas nih Pak. Kalau misalnya kemarin-kemarin nih sudah ada pembahasan nih terkait dengan bagaimana perubahan iklim, terkait dengan bagaimana generasi muda di dunia atau kancah politik, peran perempuan juga di politik, dan juga terkait dengan bagaimana nih yang masih berlangsung perang antara Rusia dan Ukraina. Tapi kalau misalnya Pak Madani ini konsennya apa nih kalau dari konsennya Pak Madani sejauh IPU ini berlangsung? Yang pertama tentu prinsip IPU kan 3 ya. Pertama demokrasi, yang kedua perdamaian, yang ketiga adalah hak asasi manusia. 2 dari 3 itu di Palestina masih problem. Ya, perdamaian dengan hak asasi. Kalau demokrasi kita coba mulai hidupkan ya, tetapi dengan masih dalam tanda kutipnya Zionis Israel terus merusak suasana perdamaian. Suara yang disampaikan Indonesia di IPU diwakili oleh Mbak Puan sangat jelas. Tugas kita memerdekakan Palestina. Gitu. Sejauh ini Bapak berharap bahwa bagaimana ini isu kekerasan atau juga konflik di Palestina bisa masuk dalam emergency item. Apa yang sudah dalam hal ini delegasi Indonesia lakukan, Bu Puan dan juga Bapak sejauh ini sebagai dari Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI? Iya. Palestina bagaimanapun kalau kita mengutip Bung Karno adalah the last chapters dari penjajahan yang ada di muka bumi. Kasus Ukraina dengan Rusia menarik ya, tetapi itu baru berlangsung 25 Februari kemarin. Tapi penderitaan, penjajahan, kesedihan, kehilangan jiwa masyarakat Palestina sudah puluhan tahun. Karena itu Indonesia bersyukur sekali eksekutif dan legislatifnya kompak bahwa isu kemerdekaan Palestina adalah harga mati yang harus terus kita dukung. Dan Pak Jokowi juga menyatakan demikian, Mbak Puan juga menyatakan demikian, dan kami terus melobi. Untuk emergency item kemarin kita memang coba masuk yang kemarin dengan menjembatani bagaimana parlemen bisa IPU menjadi rumah bagi semua, termasuk Rusia dan Ukraina. Kami berbincang, isu Palestina akan terus kita jalankan, tapi emergency item yang mendesak yang Ukraina dengan Palestina. Tapi lobby kita dalam pertemuan bilateral, dalam berbagai keputusan selalu Palestina harus merdeka. Sejauh ini bagaimana nih lobby-lobbynya dari 115 negara, sudah berapa banyak yang dilobi Pak untuk mayoritas ingin Palestina merdeka. Karena mereka tahu bahwa penderitaan, kekejaman Israel, walaupun problemnya ada selalu kalau di Dewan Keamanan hak vetonya. Bagaimanapun ini memang akan sangat tergantung inisiatif dari negara-negara besar. Kita Indonesia akan terus mendorong agar suara semua
anggota IPU bersuara yang sama untuk kemerdekaan Palestina. Saat ini hitungan kami lebih dari 80 negara. Sudah 80 negara. Lebih dari 85 negara. Tapi mungkin yang sulit adalah bagaimana bisa menguasai atau juga melobi negara-negara di kawasan Eropa nggak ya Pak? Karena kalau misalnya kita melihat ya Pak, ada standar ganda yang dihadirkan oleh negara-negara Eropa kalau kita ketahui bagaimana mereka tidak begitu peduli, kalau misalnya bisa saya kutip, terhadap Palestina, tapi begitu peduli misalnya serangan Rusia ke Ukraina. Apakah seperti itu Pak yang Bapak lihat dari delegasi yang ada hadir? Kemarin itu Tanzania, kemudian Zimbabwe, negara-negara Afrika, negara-negara Asia, Vietnam, Indonesia itu menyatakan, termasuk negara-negara Arab, kasus Ukraina sama Rusia harus menjadi dasar bagi kita untuk membuat kebijakan yang lebih tidak rasis, kebijakan yang lebih fair, yang lebih adil kepada semua. Karena bukan cuma kasus Ukraina, ada kasus di Rohingya, betul. Ada kasus Uyghur di Mali, ada Uyghur, ada di Western Sahara. Tapi kasus-kasus itu tidak jadi spotlight. Gitu. Nah ini yang kemarin suaranya keras terdengar, bagaimana semua kasus ini, karena mereka yang menderita di Ukraina seperti juga dia menderita di Mali, seperti dia menderita di Rohingya, seperti dia menderita di Palestina, seperti dia menderita di Western Sahara, sama-sama manusia. Apa bedanya gitu? Itu yang disuarakan. Oke, jadi lobby-lobby masih akan terus dilakukan sampai nantinya berakhir dari IPU 144 esok hari seperti itu ya. Tapi kalau ada concern selain pelanggaran HAM ini, apa sih yang menjadi topik menarik yang menurut Pak Mardhani Alisera ini nantinya bisa diimplementasikan dalam perjalanan ataupun juga di dalam DPR RI kita sendiri, Pak? Sebetulnya saat ada general debate yang tadi emergency item tadi, saya hadir di dua, satu security and peace ya kemarin di Jakarta, hari ini saya hadir di human right and democracy. Ya. Di Human Rights Demokrasi menarik, itu diangkat tentang bagaimana menyeimbangkan antara sikap beberapa negara atas nama kesehatan itu mengancam individual atau civil right, kebebasan individu. Wajib pakai masker, wajib vaksin, wajib itu loh. Padahal pada beberapa prinsip human right, it is my right. Nah ini menyeimbangkan antara tindakan imperatif negara agar masyarakat taat dengan kebebasan sipil, mencari titik temunya itu menarik. Tadi profesor dari Georgetown University di Los Angeles mengatakan ya scientific base harus ada basis saintifiknya, harus ada keadilannya, harus ada partisipasi publiknya untuk jadi. Karena ketika itu tidak dilakukan dengan transparan, kebijakan-kebijakan yang memaksa itu justru nanti akan membuat demokrasi turun. Nah, itu yang di demokrasi and human right. Kalau yang di security and peace, gimana nih kita menyelesaikan konflik? Jangan sampai ada konflik senjata, tapi diplomasi yang dikedepankan. Nah di situ kita masuk mulai bagaimana membuat item yang menarik. Di situ ada kalau masalah lokal tidak selesai, ada dalam draftnya itu bisa mengundang international actor to involve untuk terlibat. Nah, kita menolak gitu loh. Karena kalau tiba-tiba ada belum selesai militer AS asing datang masuk gitu kan, atau militer asing datang. Nah nanti kita independensi dan kedaulatan kita. Jadi di beberapa kasus banyak yang menarik, tapi beberapa kasus juga kita mesti hati-hati. Dan kita bersyukur selalu didampingi dengan teman Kemenlu sehingga kita bisa terus berkoordinasi dengan teman-teman eksekutif. Terima kasih banyak Pak Mardhani Alisera. Semoga nih nanti di akhir dari IPU ke 144 di Nusa Dua Bali ini apa yang menjadi concern Pak Mardhani Alisera dan juga pastinya DPR RI dalam hal ini terkait dengan bagaimana konflik di Palestina bisa masuk dalam emergency item dan juga nantinya bisa disepakati ini menjadi satu keputusan bersama ya seluruh parlemen di dunia. Dan bisa ini adalah akhir dari talk show kami special event dari live IPU ke 144 di Nusa Dua Bali. Saya Subki Abdul pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.